Sobat Solopos, saat ini kita sudah sampai di Surabaya pada hari ke-5 ekspedisi pendidikan 2022. Kita sudah sampai di kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kita sudah berada di depan gedung rektorat. Kita nanti akan mengunjungi beberapa lokasi terkait dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh ITS Surabaya. Nantinya kita akan berkunjung ke Pusat Robotika, kemudian ke Science Technopark Otomotif, kemudian juga yang ketiga nanti kita berkunjung ke Science Technopark Maritim. Jadi kita akan mengeksplor apa saja yang ada di ITS ini, khususnya tentang inovasi-inovasi yang mendukung dunia pendidikan saat ini. Oke, ikuti kami terus di ekspedisi pendidikan kali ini. Sobat Solopos, saat ini saya berada di STP Robotika dari ITS Surabaya. Kita akan mengeksplor di sini apa aja yang ada di sini, dan kita akan bertemu dengan Bapak Muhtadin. Pak Muhtadin, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bapak Muhtadin ini sebagai apa? Saya di sini sebagai pembina unit kegiatan mahasiswa robotika ITS. Oke. Kita sebenarnya karena banyaknya prestasi yang kita raih dari tahun ke tahun, itu pendaftar di ITS, pendaftar UKM Robotika ITS itu terbesar di ITS. Setiap tahunnya itu sekitaran 1000. Ini di gedung robotika, tapi kalau yang tadi itu di aulanya, ini di gedung robotika. Di sini ada banyak lab. Salah satunya yang kemarin kerjasama, karena ini di kawasan DIKST namanya, Direktorat Inovasi dan Kawasan Science Technopark. Salah satunya adalah kerjasama antara DIKST dengan Nokia dan Dikti, Ristek Brin, kemudian membuat semacam inovasi robot prototipe untuk 5G. Nah, di dalamnya nanti kami juga dilibatkan untuk masuk ke teknologi robotika, gitu, Pak. Ini Ya, ini ada robot humanoid. Humanoid, ya. Kami ada sekitar 12 tim robot. Salah satunya adalah robot humanoid, robot Ichiro, di mana ini membuat robot yang bentuknya seperti manusia dengan kemampuan utama itu bermain sepak bola. Tim anak-anak tim Ichiro sudah membuat ini dan digunakan untuk lomba-lomba baik nasional maupun internasional. Bahkan 2018 kami juara dunia di Kanada waktu itu. Kemampuan utama sebenarnya sepak bola. Shoot atau apa? Tendangan? Benar-benar bermain seperti manusia. Oh gitu. Lari. Jadi di situ diletakkan di lapangan sepak bola. Sepak bola dengan rumput sintetis, lalu dikasih bola, dia bermain secara otomatis. Kemudian bekerja sama, nanti nendang ke temannya, kemudian nanti giring sampai ngegolkan. Semuanya berjalan otomatis. Kita tinggal menjalankan, nanti dia jalan sendiri. Sebelumnya berarti di banyak program, kemudian nanti pas lomba dilepas. Lepas itu ya? Iya. Nggak ada semacam kontrol-kontrol ya? Tidak ada. Tanding 2018. Pak, ya? Tanding mulai 2017, 2018 itu juara pertama, lalu 2019 itu juara ketiga di Australia. 2020 tidak ada,
Iya, pandemi karena. Ya, ini mungkin mau yang 2022 di Thailand. Thailand nanti ya. Ya. Robot ini multidisiplin. Jadi kalau seperti membuat mekanik seperti ini, yang bagus adalah anak-anak teknik mesin, pasti. Teknik fisika gitu. Ya. Nanti kemudian untuk programming, yang bagus adalah anak-anak teknik informatika, teknik komputer. Untuk elektrik, yang bagus anak-anak pasti anak-anak dari teknik elektro dan sebagainya. Jadi kita multidisiplin. Monggo kita ke atas. Ada lagi? Kita ada tim Iris. Kalau tim Iris itu, kalau tim Ichiro itu tim robot sepak bola yang berkaki seperti manusia. Kalau tim Iris itu tim sepak bola yang dia beroda. Kemudian ada lagi nanti ada tim Riot. Tim Riot itu tim EBU Robocon untuk lomba internasional EBU Robocon, tapi harus seleksi nasional dulu. Kemarin baru juara pertama tingkat dunia. Nah, ini ada tim Iris, tim Iris. Iris ya. Itu membuat robot sepak bola, tapi beroda. Ada roda ini Pak ya. Iya. Robotnya yang menggiring kayak gini, kemudian nanti saling kerjasama, lalu untuk mencetak gawang ke gawang musuh. Sugul ya. Kalau ini tim Riot. Oh, Riot. Ya. Riot ini mengikuti lomba EBU Robocon yang diselenggarakan oleh Cina, Cina. Yeah. Alhamdulillah kemarin mendapatkan Grand Prix atau juara 1 untuk pertama kalinya di Indonesia. Kemudian untuk robotnya sendiri kemarin kita berhadapan dengan tema pelemparan panah. Nah, di mana robotnya itu diharuskan untuk mengambil panah secara otomatis. Kemudian membidik ke spot-spot yang telah ditentukan. Oh gitu. Iya. Nah, yang robot ini itu sangat dituntut sangat besar di perihal akurasi. Karena pot-potnya itu kecil-kecil. Dengan jarak? Dengan jarak sekitar 6 meter. Ya, 6 meter. Dia harus melempar dari sini sampai ke yang kecil-kecil itu. Dan itu kecil sekali. Kalau dilawan manusia aja pasti kalah manusianya. Attention, 3, 2, 1, go! Yap, Pak Mudadin, saya kira cukup jelas sekali penjelasannya ini. Baik, Pak. Dan banyak sekali inovasi-inovasi yang ada di sini, terutama robot-robot ini. Ya. Saya rasa ini bermanfaat sekali bagi dunia pendidikan untuk pengembangan teknologi Indonesia ke depan nanti. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi dunia riset dan teknologi ke depan. Iya, mudah-mudahan, Pak. Pak Mudadin, terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan lanjut ke yang lain dulu. Monggo, terima kasih atas kunjungannya, Pak. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Bapak Bambang. Bapak Bambang Sudarman tadi. Kali ini kita ke lokasi yang kedua. Sekarang kita ke Science Technopark Otomotif, Bapak Ji. Otomotif ya. Kebetulan saya bertemu langsung dengan Bapak Bambang sebagai manajer STP Otomotif.
Jadi di sini kita di STP Otomotif ya, Sains Teknopark Cluster Otomotif ITS. Jadi di STP Otomotif ini kegiatannya untuk salah satunya pengembangan kendaraan ya otomotif, salah satunya di bidang kendaraan listrik ya. Kita selain kendaraan listrik itu juga mengembangkan bahan bakar alternatif ya, yaitu renewable fuel, yaitu bahan bakar yang dapat diperbarui ya. Untuk kendaraan listrik yang kita kembangkan itu sebetulnya tidak murni ke baterai electric vehicle BEV, tetapi juga yang hybrid. Jadi kita juga mengembangkan hybrid electric vehicle maupun yang plug-in hybrid electric vehicle dan fuel cell. Jadi ini kita juga membangun fotovoltaik ini untuk sistem charging, sistem pengisian untuk kendaraan hybrid ya, plug-in hybrid electric vehicle itu kita charging di sini. Ya, mari kita lanjutkan untuk melihat ke dalam Pak Tri. Jadi ini kita bangun untuk ruangan startup, Bapak. Ya. Jadi startup tadi yang kita sebutkan tadi itu yang startup yang sudah kita spin off. Jadi sudah kita lepas begitu karena sudah bisa berdiri sendiri, kita lepas. Nah, saat ini kita menginisiasi lagi startup untuk mendukung komponen-komponen kendaraan listrik ini. Kita saat ini punya 3 startup, yaitu startup yang bergerak di bidang desain sasis body desain ya, Disena. Terus kemudian startup yang bergerak di bidang sasis dan bodinya, pabrikasinya itu Ajwa Teknik, dan startup yang bergerak di bidang sistem pemrograman atau coding coding untuk sistem VCU ya, Vehicle Control Unit untuk kendaraan listrik. Itu 3 startup ini saat ini sedang kita inisiasi. Nanti harapannya bisa kita lepas menjadi startup yang siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Ini yang scrambler ini yang tadi kita buat ini betul-betul kita buat dari nol, Pak, bukan konversi. Jadi semua sasis itu kita buat dari nol. Meskipun sebagian komponennya itu kita interchange. Interchange itu artinya menggunakan komponen-komponen yang sudah ada. Jadi seperti ban, seperti suspensi gini juga kita pakai yang sudah ada. Ini sasis sendiri, Pak. Sasis bikin sendiri. Jadi yang trail ini sebetulnya membantu programnya Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial itu punya program ingin membantu masyarakat Papua melalui pengembangan transportasi air dan transportasi darat. Yang transportasi air teman-teman dari perkapalan itu mengembangkan kapal untuk menembus transportasi air. Ya, terus kemudian yang darat itu kita diminta untuk membuat e-trail ini. Kenapa kok e-trail? Menggunakan trail karena medannya pegunungan sehingga membutuhkan porsi yang besar dan juga bentuknya trail ya. Terus kenapa kok elektrik? Karena di sana juga tidak ada listrik sehingga nanti sumber listriknya akan menggunakan sumber listrik dari fotovoltaik. Ya, jadi di sana itu yang di daerah pedalaman bahan bakar juga susah, Pak. Ya, bahan bakar susah sehingga dirancang nanti menggunakan listrik, menggunakan tenaga matahari. Makanya itu kendaraannya juga kendaraan listrik. Begitu Sobat Selepas, obrolan kami dengan Bapak Bambang selaku manajer STP Otomotif, Bapak ya, Institut Teknologi Surabaya. Kita akan lanjut lagi ke lokasi yang ketiga. Nanti ada apa di sana? Ikuti kami terus. Terima kasih.
Maritim adalah salah satu yang menjadi unggulan ITS karena memang sejak lama kalau masalah desain kapal, desain bangunan lepas pantai, desain fasilitas untuk pengolahan sumber daya laut, insya Allah ITS masih yang nomor satu untuk hal itu di Indonesia. Mau tidak mau itu harus diakui karena sejak dulu kita dekat dengan PT PAL dan sebagainya. Terkait dengan produk-produk maritim yang dominan tentu desain kapal dan desain bangunan lepas pantai. Kami juga mempunyai produk-produk lain yang paling terkenal dan yang sudah banyak dipakai saat ini adalah AIS ITS, Pak. AIS itu Automatic Identification System. Apa itu AIS? AIS itu adalah alat yang selama ini hanya untuk mengetahui posisi kapal. Apa kapal berada di mana, hanya posisinya. Berupa koordinat dan berupa titik karena secara sederhana AIS itu alatnya hanya semacam radio saja. Jadi display hitam putih sederhana. Tetapi oleh kawan-kawan di PUI Kekal mempunyai produk berupa AIS ITS tadi yang menggabungkan perangkat AIS yang sudah terpasang sekarang hampir di seluruh kapal di ukuran lebih besar dari 30.000 GT. Ditambahkan atau dikombinasikan dengan peta pipa bawah laut, Pak. Jadi kalau Bapak pirsa di Selat Madura atau di mana di beberapa daerah di Kalimantan ada bahwa banyak pipa dan kabel bawah laut di bawah perairan tadi di wilayah Selat Madura. Lah, coba mari kita bayangkan Selat Madura yang begitu penuh, kemudian ada kapal besar yang antri masuk ke Tanjung Perak, mau bongkar muat dan sebagainya, dia harus nunggu. Pada saat nunggu itu dia pasti lego jangkar. Otomatis, Pak. Kalau pada saat lego jangkar tidak tahu ada pipa di bawahnya, seperti kejadian di Balikpapan dan sebagainya yang sering pipa gas tergaruk jangkar, kan bahaya, Pak. Makanya kawan-kawan tadi di Pusat PUI Kekal mereka menciptakan mengombinasikan teknologi AIS ITS dan peta bawah laut di mana ada peta kapal sehingga pemilik AIS dengan perangkat yang dimodifikasi, bukan AIS yang standar tapi AIS yang sudah dimodifikasi, atau pemilik pipa bisa real time mengetahui real time posisi kapal relatif terhadap pipa. Sobat Solo Pos, tidak terasa sudah 5 hari kami menjelajah Kota Solo, Kota Jogja, Serpong, Jakarta, dan Surabaya dalam ekspedisi pendidikan tahun 2022 yang disponsori didukung sepenuhnya oleh BMB Astra Semarang, kemudian ITS Surabaya, ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, ada juga Epson, kemudian ada juga SD Jamaatul Ikhwan, serta Universitas Terbuka. Kita telah menyelesaikan ekspedisi kali ini dengan menempuh lebih dari 1000 km dan dengan berbagai kondisi perjalanan yang kita jalani selama di perjalanan. Dan dari Gedung Rektorat Institut 10 November Surabaya, kita akan kembali ke Kota Solo untuk mengakhiri perjalanan ekspedisi pendidikan tahun 2022 kali ini. Terima kasih.